warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Eh, Semoga baik-baik saja ya yang ada di rumah, dan juga yang sudah balik ke pondok tetap semangat. Yang balik ke pondok berarti sudah mulai ngaji lagi ya, dan tetap kudu semangat. Oke. Nah, terus sekarang kita mulai pembelajaran. Nah, meskipun pembelajarannya melalui daring ya, dan ini kalian sudah mulai masuk di kelas 9. Jadi mau disiapkan lagi bukunya, disiapkan lagi pulpennya. Nah, kalau kemarin bawa pulang buku yang lama, tidak apa-apa, silakan dibuka lagi, dicoba dilengkapi nanti di situ. Nah, di materi di kelas 9 yang pertama ini ya, ada fotonya Pak Soeharto, Pak Habibie. Nah, di samping itu juga ada Gus Dur. Kira-kira apa yang dibahas? Yang dibahas adalah perwujudan Pancasila dari masa ke masa. Dari masa ke masa ini bisa dari mulai Indonesia itu merdeka sampai sekarang. Jadi sejak zaman merdeka dulu sampai sekarang bagaimana sih perkembangan dari Pancasila itu? Apakah semakin membaik atau justru semakin memburuk? Nah, kalian masih ingat ya, di mungkin pelajaran kelas 1 atau di kelas 2 awal dulu itu ada materi tentang pembentukan dari Pancasila. Jadi semoga kalian tidak lupa, dan ini masih berhubungan ya. Lanjut. Nah, sini kita ada gambar lagi. Nah, ini ada Pak Soekarno di situ ya, di tengah. Dan ini adalah gambaran dari kabinet yang pertama dari negara Republik Indonesia. Terus kemudian nah, ini ada lagi foto beliaunya Insinyur Soekarno dengan Bapak Soeharto ya, presiden kedua dari Indonesia di masa mudanya ketika beliau masih menjabat sebagai petinggi ABRI. Dan lanjut lagi, ini adalah salah satu nanti yang kita bahas juga. Ini di situ ada lambang Palu dan Arit ya. Salah satu pemberontakan di zamannya Bapak Soekarno itu ada PKI. Dan gambar yang terakhir ini adalah potret dari kejamnya PKI atau penyalahgunaan kekuasaan dari PKI tersebut. PKI kepanjangannya apa? Ingat ya? Gampang. Partai Komunis Indonesia. Nah, lanjut. Setelah gambar-gambar, nah, mulai ada tulisan. Dimohon dicatat. Nah, yang tahun pertama itu, gelombang yang pertama ini ada di tahun 1945 sampai tahun 1949. Bentar, tadi kepencet. Nah, di sini itu ada nomor 1, 2, 3, 4. Ada kesatuan, ada republik, ada presidensial. Nah, kira-kira maksudnya apa sih kok ada kesatuan, republik, presidensial dan UUD 1945? Nah, ini nanti perlu kalian tambahi di sampingnya ya, di dalam catatan kalian. Jadi mohon dicatat. Yang pertama, nomor 1 itu adalah kesatuan. Kesatuan ini menunjukkan bahwa bentuk negara kita di tahun 1945 dan sampai 1949 itu berbentuk kesatuan ya. Terus kemudian bawahnya nomor 2 ini ada republik. Nah, kalau republik ini apanya? Dia dinamakan dengan bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan Indonesia di zaman dulu awal kemerdekaan itu adalah republik. Kemudian yang ketiga itu ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang namanya ada presidensil.
Terus kemudian di nomor 4 ada konstitusi atau hukum yang berlaku di masa itu memakai Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini ya, 4 poin. Jadi yang pertama perlu diingat, yang pertama adalah bentuk negara, yang kedua nomor 2 ini adalah bentuk pemerintahan, yang ketiga adalah sistem pemerintahan, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Dasar atau hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, bentuk negara kesatuan ini secara singkat ya, meskipun nanti ada babnya sendiri. Bentuk negara kesatuannya dimaksud bentuk negara kesatuan apa? Intinya satu. Bentuk negara kesatuan itu terpusat satu. Nah, terpusat satu di pemerintahan pusat. Terus kemudian bentuk pemerintahan republik. Nah, tadi kalau bentuk negara, sekarang bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan republik ini itu merujuk pada pemerintahan yang berdasarkan rakyat ya. Republik itu pemerintahan yang berdasarkan rakyat. Kemudian yang ketiga itu ada tadi sistem pemerintahan yang bernama presidensial atau sil ya, biasanya presidensial gitu. Nah, bentuk presidensial ini dia merujuk pada bahwa kepala negara maupun kepala pemerintahan itu satu, seorang presiden. Kemudian yang keempat jelas ini adalah UUD 1945. Nah, terus kemudian kita lanjut di tahun 1949 sampai 1950. Sampainya sama ya seperti tadi. Nomor 1 dia menunjukkan bentuk negara, nomor 2 dia menunjukkan bentuk pemerintahan, dan yang nomor 3 menunjukkan sistem pemerintahan, dan yang terakhir adalah bentuk undang-undang yang berlaku di masa itu. Nah, kalau di tahun 1949 sampai 1950 ada perubahan. Yang pertama, serikat. Nah, serikat di sini apa? Berbeda ya, kalau tadi kesatuan, yang ini serikat. Serikat itu mudah untuk menganalisisnya. Di bentuk negara serikat itu ada presiden, dan yang kedua ada perdana menteri. Nah, kalau di kesatuan tadi hanya presiden saja yang memimpin, kalau di serikat ada dua, ada presiden, ada juga perdana menteri. Terus kemudian kita turun ke bentuk pemerintahan, di sini ada republik. Nah, republik ini tetap ya, jadi sama seperti yang awal, pemerintahnya berasal dari rakyat. Kemudian yang ketiga ada beda lagi, parlementer. Nah, parlementer di sini menunjukkan bahwa ada kekuatan parlemen atau DPR di pemerintahannya. Kemudian yang keempat adalah terakhir KRIS atau disingkat KRIS. Nah, KRIS ini apa kepanjangannya? KRIS ini kepanjangannya Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Saya ulangi, Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Nah, jadi undang-undangnya berubah. Undang-undangnya berubah. Karena apa? Karena bentuk negaranya pun juga berubah. Terus kemudian di poin yang terakhir di sini ada tahun 1950 sampai 1959. Sama, nomor 1 perlu diingat lagi. Nomor 1 apa tadi? Bentuk negara. Nomor 2 apa tadi? Bentuk pemerintahan. 3 apa? Sistem pemerintahan. Dan yang keempat terakhir adalah undang-undang yang berlaku. Jadi diingat ya, nomor 1 ini bentuk negara, nomor 2 bentuk pemerintahan, nomor 3 sistem pemerintahan, dan yang terakhir adalah undang-undang atau hukum yang berlaku. Di tahun ini tidak ada perubahan ya, sama, kembali lagi ada kesatuan, ada republik, ada parlementer, dan ada, nah ini yang berbeda, Undang-Undang Dasar 1950, karena memang hanya berlaku sementara. Itu ya. Nah, ini untuk pembelajaran kita yang pertama mungkin singkat seperti ini saja. Jadi video ini tolong
semoga bisa mudah dipahami. Di dalam buku catatan kalian silahkan ditambahi kode-kode atau cara mencatat yang kalian suka masing-masing, supaya kalian bisa mudah untuk memahaminya. Tidak harus sama dengan apa yang saya tampilkan, tapi silahkan menulis dengan bebas, pokoknya kalian bisa paham. Kalian kalau membaca itu, kalau saya membaca model gini saya bisa paham, seperti itu. Baiklah, sampai sini saya akhiri dulu. Kita bertemu lagi minggu depan. Semoga sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.